Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukrimina bi anwaril iman wal islam wa jama'ana fi hadzal majma'il mubarak. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para hadirin hadirat khususnya jamaah Masjid Raya Nur Islam, mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul pula di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh cahaya yang menerangi hati kita sehingga kita tambah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mana pula Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ahli surga. Allahumma amin. Alhamdulillah, masih membahas tentang keadaan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau mengalami sakit yang mana sakit beliau ini sampai ke wafat beliau, yaitu sekitar 14 hari. Yang mana di dalam sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak hal, banyak keadaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan bagaimana pula para sahabat menanggapi hal tersebut sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat menceritakan hal ihwal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sela-sela 14 hari tadi di dalam masa sakit beliau. Pada suatu ketika pernah Rasulullah selesai sholat subuh, baca wirid dan yang lainnya, maka Rasulullah naik ke atas mimbar. Ini sebelum parahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah dalam keadaan parah, isyanya malam sebelum Rasulullah wafat, isya buat sholat isya aja susah, apalagi sholat subuh. Itu malam-malam ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan di sela-sela hari tersebut Rasulullah pada waktu subuh bangun, naik ke atas mimbar dan bertanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan panjang lebar tentang bahwasanya Islam telah tersebar. Keadaan bukan seperti keadaan yang pertama. Sekarang Islam lagi berjaya. Beliau mengatakan di dalam perkataan tersebut, apakah ada, kata beliau, orang yang selama aku bergaul dengan dia, yaitu dengan para sahabat. Sahabat ini sebetulnya kebahasa mulia bagi para orang yang memandang Rasulullah. Sebetulnya mereka siapa? Secara hakikatnya muridnya Rasulullah. Makanya barang siapa yang mencaci sahabatku, maka ia mencaciku, kata Rasulullah. Dalam artian apa? Ketika murid kada becus, ketika murid enggak becus, maka otomatis yang melajari enggak becus. Ya kalau makanya di situ kada boleh kita menghina para sahabat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada orang yang pernah kusakiti selama aku bergaul dengannya? Dia berkata, Rasulullah dalam keadaan menggigil garing, diam. Betapun lagi Nabi, apakah ada orang yang selama di dunia, selama aku bergaul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menzaliminya? Kenapa? Karena amun menzalimi di dunia, kada minta maaf, di akhirat kena ditagih. Nah, ketika itu pula para sahabat diam. Bahasanya lah Nabi lagi garing. Siapa bahasanya? Kan Rasulullah di sini ini adakah jar Nabi yang dahulu pernah aku sakiti? Amun pernah sini maju balas jar Nabi. Bahasanya kayak itu, jar Nabi. Suruh membalas Nabi nih.
Jadi di situ sahabat diam. Maka ada salah satu sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah ini salah satu sahabat yang termasuk orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu setelah beberapa kali Rasulullah bersuruh, adakah kata beliau orang yang pernah aku sakiti? Maka setelah beberapa kali beliau tanyakan, maka bangunlah Ukasah. Kata Ukasah apa? Ya Rasulullah, anak. Ulunnya Rasulullah, pada waktu di dalam peperangan ketika engkau menaiki unta, ketika engkau memukul unta, takana ulun jarnya terkena aku, kata Ukasah. Maka di sini para sahabat bahasanya tuh sangit, banjir bahasanya. Nabi lagi kayak ini masih hendak memukul Nabi, hendak minta, bahasa itu menagih bang bahasanya, menagih membalas. Sampai-sampai jar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ulun yang menggantikan. Kada jar Nabi. Jar Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ulun aja yang menggantikan dipukul. Kada juga jar Nabi. Maka bangun Ukasah. Sampai-sampai ada yang menapak bahasanya Ukasah, ya Ukasah, mana cintai kamu lawan Nabi? Nabi lagi garing, kenapa kamu hendak memukul Nabi, membalas Nabi? Tetap maju Ukasah. Sampai di hadapan Nabi, jar Ukasah apa? Ya Rasulullah, waktu engkau memukul belakangku, aku tidak pakai baju. Disuruhnya apa? Lapas baju Nabi. Kan amun kita nih dipukul pakai baju masih mending, kalau disuruh lapas kulit lawan kulit. Maka ketika itu kata apa? Ukasah, ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, aku tidak pakai baju. Maka dilepaslah pakaian oleh Rasulullah SAW, ditampakkan punggungnya Rasulullah SAW. Maka ketika ingin mengkisos, maka Ukasah tadi langsung memeluk Rasulullah. Yang mana waktu itu Ukasah pun nggak pakai baju. Bahasanya tuh kulit bertemu lawan kulit. Maka kata Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menyaksikan tuh asalnya sangit jadi hiri. Amun jar orang tuh pintar benar lah jar mencari kesempatan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak bakal masuk api neraka orang yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku, kata Rasulullah. Itu sebelum wafatnya Rasulullah. Makanya kebanyakan kesan-kesan yang sangat mendalam bagi para sahabat sebelum wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena di situ ketika mereka para sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah sakit, sampai-sampai pekerjaan ditinggalkan. Untuk apa? Untuk mendengar bagaimana kabar Rasulullah SAW. Dan pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasanya Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Dan ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Dan beliau walamma hadarahul maut kana indahu qadah fihi al-ma. Dan sebagaimana yang semalam ketika Rasulullah SAW di dalam keadaan sakit beliau atau di dalam hari-hari sakit beliau meminta air. Meminta air yang mana air tadi dibungkus dengan bungkusnya kulit apa? Bahasa kita tuh amun wah ini termos. Cuman termos wah ini kada kayak bahari. Termos bahari itu kulit kambing ditatak, kambing disembelih, ditatak sininya, batisnya sedikit ya, lawan tangannya supaya kau melapas. Habis sudah dilapas, dikeringkan kulit tadi, dibersihkan, dijahit lagi. Supaya apa? Supaya kau menampung air, supaya kada banyak jahitan bahasanya. Dan Rasulullah minta tempat itu. Faja'ala yudkhiluhu yadahu fihi wa yamsahu wajhahu. Dan yang mana Rasulullah SAW dikatakan pula beliau meminta ada tempat pula. Ada tempat pula ketika atau ember harus ketika Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Dan Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam ember tadi, wa yamsahu wajhahu, dan mengusap ke wajah beliau. Allahumma inni ala sakaratil maut. Dan ini hari-hari terakhir beliau berdoa, ya Allah tolonglah aku atas sakaratul maut ini. Bahasanya sakit benar. Sampai-sampai di dalam ceritakan di dalam panjang lebar tentang apa? Bagaimana wafatnya Rasulullah SAW
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dicabutlah nyawa tadi dengan pelan. Rasulullah apa? Allahumma inni ala sakaratul maut. Ya Allah, tolong atas sakaratul maut nih, sakit benar. Jar Israel apa? Ya Rasulullah, ini yang paling lembut sudah. Ini yang paling lembut kamu tarik. Amun umat-umat yang lain lebih dari ini. Khusus gasan pian paling lembut, dan ini pertama kalinya ulun mencabut nyawa selembut-lembut pian. Makanya karena di akhir-akhir ketika sudah hari kiamat, semua manusia mati, berataan mati, sampai Jibril, Mikail, Israfil, tersisa Israel yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mati seberataan, Israel mencabut nyawanya sorangan. Ketika mencabut nyawanya sorangan, jarnya. Kayak inikah sakitnya jarnya. Nyaka tahu aku lembut benar jarnya. Kada merasai, asal cabut dia nih. Cabut dia sedih bahasanya. Nah, itu keadaan di hari akhir nanti. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diringankan untuk sakitnya sakaratul maut. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar penjelasan Israel tentang bagaimana umatnya Rasulullah dicabut lebih pedih, maka Rasulullah sanggup menyandang perih tersebut, sanggup menyandang bagaimana keadaan umatnya Rasulullah ketika dicabut. Sampai-sampai diceritakan pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, datang satu dokter, satu dokter kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dokter tadi menjapai kulitnya Nabi, menjapai itu tekipik bahasa kita, jar panas benar kulitnya Nabi. Maka ya Rasulullah, jar yang dokter tadi, yang sahabat yang punya keahlian dokter tadi, panas jarnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musibah cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagiku 2 kali lipat. Amun kita garing biasa, Rasulullah 2 kali lipat garingnya. Amun kita sampai 36, Rasulullah 70 naik, 2 kali lipat nih. Itu makanya dikatakan di dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar bahwasanya bala yang paling banyak diterima dari umatku itu ada para anbiya. Para nabi itu paling besar balanya. Imbah itu apa? Para aulia. Imbah itu siapa? Turun sampai orang biasa. Jadi orang biasa ketika menerima bala itu biasa balanya. Cuman para nabi, para aulia ketika menerima bala itu besar balanya. Dan bahkan amun panas 2 kali lipat panasnya dari kita. Kemudian pula dikatakan di sini waqtalafu fi ghuslihi hal yakunu fi thiyabihi aw yajurradu 'alaiha. Dan di sini berbeda pendapat tentang bagaimana Rasulullah dimandikan. Apakah beliau dimandikan pakai kafan? Kan amun pakai kafan otomatis bajunya Nabi dilapas dulu. Ya kalau dilapas dulu bajunya Nabi, hanya pakai tapih bahasanya, ditutupi. Ada juga bingung para sahabat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala alaihim naum. Allah Subhanahu wa taala guringkan bertahan orang-orang yang bagaimana merencanakan tentang bagaimana Rasulullah dimandi. Yang bingung tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam mereka perasaan ngantuk, guring. Di dalam guring yang terlelap sebentar tadi, maka ada suara yang mengatakan igsiluhu fi thiyabihi. Mandikan inya pakai bajunya. Mandikan Rasulullah dengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbangun para sahabat tadi, kemudian seberataan sahabat mendengar bahwasanya dimandikan dengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu barulah Rasulullah dimandikan. Fantabahu wa fa'alu dzalika, tabangun bubuhannya isidin. Wa fa'alu dzalika, dan mereka mengerjakan perkara tersebut. Walladzina tawallaw ghuslahu Aliyyun wa Abbas. Adapun orang yang memandi Sayyidina Ali itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Wa waladahu, dan anaknya Sayyidina Abbas juga.
Fadl wal Qutham. Jadi 4 orang yang memandi. Wa Usamah wa Sukran mauliyahu. Dan ada juga di situ Usamah wa Sukran dan Sukran mauliyahu, yang mana 2 orang ini adalah budaknya dari wa Usamah wa Sukran mauliyahu, yang mana Usamah dan Sukran ini adalah budaknya dari Sayyidina Abbas, atau budaknya dari anak beliau. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, dan 2 orang anaknya Fadl wal Qutham wa Usamah wa Sukran. Wa hadarahum Aus bin Khawli min al-Ansar, dan hadir juga Aus bin Khawli min al-Ansar. Hadir juga orang yang di situ menempati mandi Rasulullah, Aus bin Khawli, bertujuh. Cuman yang intinya berempat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Fadl dan Qutham, anaknya Sayyidina Abbas. Sisa-sisanya membantu untuk memandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wa masahu Aliyun falam yakhruj minhu syai'an." Ketika Sayyidina Ali membasuh mengurut parutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan biasanya kita belajar bagaimana cara memandikan mayit, itu diusap parutnya supaya kotoran yang di dalam parut keluar. Itu sunnah hukumnya. Amun kada dikeluarkan ke apa? Ada masalah, cuman mempercepat pembusukan mayit. Dan bahkan takutannya lah juga waktu hendak disembahyangkan sudah dikafani keluar kotoran, maka wajib disolati lagi. Wajib dimandikan lagi, makanya disunahkan dibersihkan. Ketika itu Sayyidina Ali mengusap perutnya Rasulullah. Falam yakhrut minhu syai'an. Kada ada yang keluar sesuatu apapun dari kotoran Rasulullah. Faqala ya Rasulullah laqad tibta hayyan wa mayitan. Ya Rasulullah, engkau ini wangi, entah itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kuffina fi thalathi aswab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan apa? Dengan 3 aswab baydin sawalatin laisa fihi qamisun wala imamah bal lafaif min ghairi hiyatah. Jadi Rasulullah dikafani dengan 3 kafan. Kada pakai gamis, kada pakai imamah, kada pakai yang jahit-jahitan, kada pakai. Kenapa jar? Berarti jar yang pakai gamis, yang pakai imamah salah lah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasanya dasar afdal kayak itu. Untuk apa? Takutannya ada umat yang kada mampu mengumpati. Kan pakai gamis bahasanya. Orang bahari bisi pakaian tuh kadang 1, 2, 3 dipakai gasan mayit, biasanya mana ahli warisnya, kan kayak itu. Nah, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya boleh diimamahi apabila dia seorang orang alim, dan digamisi apabila dia seorang alim atau ulama. Nah, itu kata sebagian ulama. Maka ketika para sahabat mendengar tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab angkarahu. Jar Sayyidina Umar apa? Kada jar Rasulullah ada mati. Kada percaya ya. Makanya ketika di dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang, setiap Rasulullah perang itu yang ditakuni Nabi. Kayak apa keadaan Nabi? Kayak apa keadaan Nabi? Sehatkah? Jar, anak pian meninggal celai jar. Ada binian datang nih. Aku ada bertakun masalah itu. Aku bertakun tentang Nabi. Kayak apa Nabi? Sehat kasidin. Masalah anak nomor 2. Itu gampang urusannya. Nabi kayak apa? Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mereka mengatakan atau di dalam sebuah athar, tidak ada musibah yang lebih berat sebagaimana musibah yang menimpa Rasulullah. Ketika mereka mendengar Rasulullah dalam keadaan sakit kena musibah, gundah hati mereka, takut, sedih, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah wafat marah. Sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan naik ke atas mimbar dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, Muhammad telah meninggal, aku sembelih kepalanya. Itu kata Umar bin Khattab.
Saking kada percayanya bahasanya. Itu secara zahir kita belajar. Wa Umar Utsman, dan Sayyidina Utsman termenung mendengar wafatnya Rasulullah. Wa qaida Aliyun, Sayyidina Ali terduduk. Bahasa kita telukuk mendengar Rasulullah wafat. Walam yakun fihinna athbatu finan Anil Abbas wa Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang kuat waktu itu tentang wafatnya Rasulullah SAW, kesabarannya, kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Abbas. Selain itu sahabat semuanya kada percaya. Sampai-sampai goyahnya, puncaknya tidak percayaan mereka keluar dari Islam. Fajar Nabi meninggal, saking kada percayanya nih. Amun kada percaya paling termenung. Sebagian orang ketika mereka tidak percaya dan di dalamnya ada sifat munafik, keluar dari Islam. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Tugas yang beliau berikan yang pertama kali apa? Cari orang-orang yang murtad, suruh kembali ke Islam. Suruh kembali ke Islam. Dan orang-orang yang tidak membayar zakat, suruh bayar zakat. Kenapa? Karena di masa hidup Rasulullah mereka di Islam. Karena ketika Rasulullah meninggal, wafat, itu banyak dari kalangan sahabat yang murtad. Itu tugas Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika wafatnya Rasulullah. Maka yang ditugaskan kepada para sahabat yang lainnya, bawahan beliau disuruh mencari orang-orang yang murtad untuk kembali kepada Islam dan untuk membayar zakat. Dan di situ yang kuat tentang wafatnya Rasulullah cuma Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa shalla alaihimul muslimuna afradan lam yu'minhunna ahadun. Ketika Rasulullah disolatkan sendiri-sendiri, kada biimaman. Satu orang masuk sembahyang, satu orang masuk sembahyang. Sembahyang berkumpulan cuman sorangan-sorangan. Kada ada yang jadi imam, sorangan-sorangan. Dan itu adalah salah satu dikatakan di sini min khususya wa hadza khususan bihi sallallahu alaihi wasallam yakun wa lam yakun wala yakunu hadzal fi'l illa man taufiq. Dan ini kata beliau bahwasanya adalah khususiyah, kekhususan yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furisha tahtahu fi qabrihi fi qabri Qatifah al-Humra. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibaringkan di dalam lahat beliau, liang beliau, kuburan beliau, maka diamparkan di situ dengan kain yang berwarna merah. Wa hufira lahu, maka dikuburkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulhida, dan di dalam keadaan lahat. Wa utbika alaihi tis'atu labinan, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam kubur itu ada 7 labin. 7 labin nih, amun orang membaca salah baca, ada labin, ada laban. Amun salah harakat, amun laban itu susu. Amun labin itu biasa yang gumpalan-gumpalan dari tanah liat gasan menganjal mayat, itu labin bahasa Arabnya. Ada orang salah baca susu aja, jadi susu dia hendak 7 buting. Ngasan mayat kalau lah minum jar. Waqtalafu fi kaifiyati dafnihi. Dan di sini kan ketika kita di dalam syariat kesunahan menguburkan mayit itu ada yang kubur kayak sungai, di tengahnya berlubang, ada yang ke pinggir. Dan di situ ulama mengatakan kapan itu ke tengah, di tengah berlubang, kan jangan rata aja. Kan biasa kubur rata. Ini kayak ini. Nah, ada tengah-tengahnya kayak parit. Itu untuk mengamandak mayit. Dan itu disunahkan apabila tanahnya bahasanya ada karas. Ada tanah yang dasar karas, diolah lubang, batu di ujungnya ini diolah kayak ruangan halus. Jadi tanah tadi amun karas kada bakal gugur. Dan di situ waktu di Madinah dua-duanya itu menjadi gawian. Yang mana di situ wa kana bil Madinah hafaran ahaduhuma yalhadu wa huwa Abu Talhah wa akhar yushaqu wa huwa Abu Ubaidah. Di Madinah itu ada 2 orang tukang gali kubur.
Yang ada namanya pertama Tolhah dan ada nama Abu Ubaidah. Tolhah ini, Abu Tolhah itu abah tirinya Sayyidina Anas bin Malik. Abah tirinya Sayyidina Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah. Punya abah tiri namanya Abu Tolhah. Nah, Abu Tolhah itu beliau mualah kubur Lahat. Wal akhar yashqu wa huwa Abu Ubaidah. Jadi ada Lahat ke pinggir, ada ke tengah. Kata fattafaqu anna man jaa minhumul awwalan umila amaluhu. Di sini barang, jadi bingung yang mana dipakailah jar. Dua-duanya sunnah. Kayak ini aja para sahabat. Siapa yang datang berdahulu, maka kita pakai itu cara penguburannya. Wa dzalika fi baiti Aisyah. Faja'a alladhi yalhadu fa yalhadu lahu. Maka yang datang yang berdahulu datang ke wadah ke tempat takziahnya Rasulullah ternyata Abu Talhah. Maka dikuburkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lahat yang ke pinggir tadi, kayak ruangan tadi. Nah, jadi jar, aku hendak kayak Rasulullah jar, cuman bebanyu ada kau juga. Kamu kita kan di sini bebanyu rawa bahasanya tanah gambut, alih juga bepeti kadang. Dan waktu itu adalah di rumahnya Sayyidina Aisyah. Wa dufina ma'ahu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang mana sekarang sebagaimana kita ketahui dimakamkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke bawah sedikit di samping Rasulullah sampai bahunya Rasulullah itu ada Abu Bakar Siddiq, ke bawah sedikit di samping sebelahnya lagi di bahunya Abu Bakar Siddiq ada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana sebagaimana dalam riwayat ketika Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau wafat, sebelum wafat minta izin disuruh. Jadi Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk waktu salat subuh, maka beliau itu menjadi garing, sakit beliau, maka meminta kepada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, minta kepada Sayyidina Aisyah, bolehkah Sayyidina Umar tadi dikuburkan di makam di tempat Rasulullah dikuburkan. Maka Abdullah bin Umar datang kepada Sayyidina Aisyah, dan Sayyidina Aisyah, dan ketika Abdullah bin Umar kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengabarkan bahwasanya Sayyidina Aisyah memberikan izin untuk dikuburkan di situ. Jadi di situ ada lagi satu kuburan lagi, satu tempat untuk orang yang bisa dikuburkan di situ. Di situ ada yang mengatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya yang bakal dikuburkan di situ adalah Nabi Isa alaihissalam, tempatnya Nabi Isa. Di akhir zaman ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa sebagai komandannya waktu di akhir zaman tersebut melawan Dajjal. Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu dikuburkan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Insyaallah sedikit kita masuk tentang sampai tahun kedua. Ini bagian yang kedua, kata Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, bismillahirrahmanirrahim, as-sanatul awal min al-umrihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tahun fi hadhihi sanah ja'at Halimatu Sa'diyah ila Makkah wa akhadhat ila sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'ad. Wa fi sanah tsaniyah wulida Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, apa yang terjadi dalam tahun itu? Datang Sayyidah Halimatu Sa'diyah kepada Rasulullah untuk dibawa ke Bani Sa'ad. Untuk apa? Untuk disusui. Adapun tahun yang kedua setelah Rasulullah lahir, maka lahirlah Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah lawan Abu Bakar Siddiq beda setahun. Rasulullah umurnya sekitar setahun masuk 2 tahun, lahir Abu Bakar Siddiq. Wa fi sanah tsalitsah waqa'a hadis syaqqus sadr as-syarif wa qila fi rabi'ah wa qila fi khamisah. Adapun tahun yang ketiga, kata beliau, tahun ketiga dan tahun keempat, apa yang terjadi? Terjadi pembelahan dadanya Rasulullah. Di sini beda-beda. Ada yang 3 masuk 4, ada yang 4 naik ke 5 masuk ke 5. Nah, itu sedikit tentang bab yang kita bahas ini. Karena apa? Karena yang kita bahas sekarang ini bukan lagi masalah judul-judul,
yang di sini dikumpulkan oleh Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki setelah yang kita bahas ini adalah tentang tahun-tahun. Tahun ini, tahun kedua, ketiga, keempat apa yang terjadi sampai tahun ke-35, sampai tahun ke-40, sampai tahun ke-41, sampai tahun ke-53, sampai tahun 6 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, sampai wafatnya Rasulullah. Tahun-tahun sesuai tahunnya diceritakan oleh Habib Ali bin Abbas Al-Maliki secara berurutan. Namun sebelumnya kan kita bahas secara terperinci ya. Nah, Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkah kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, tambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadiniyah wa kama wasallatu al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan lil hisab wa amanan min al-'adab wa nasiyana jannah wa rizqna an-nadhar ila wajhil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit undangan pengumuman, insyaallah jalasatul Isnin, Majelis An-Nur fi Jalsatul Isnin insyaallah malam ini bertempat di Jalan Sakan, kilometer 1,5 Jalan Sakan, para pejalan Mendawai, Jalan Sakan 8, yaitu di Musala Ar-Raudhah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Allah minta maaf. Entah halal minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.